Lagi-lagi diduga akibat lemahnya pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Metro menyebabkan kontraktor hitam masih bisa melanjutkan pengerjaan proyek rumah dinas wali kota. Padahal PT Bayang Bungo sudah masuk daftar blacklist langsung oleh wali kota karena tidak mampu merampungkan pembangunan rumah dinas senilai 3,9 miliar rupiah. Dari pantauan Radar TV, meski sudah dihentikan, namun proyek tersebut masih terus berjalan. Sejumlah pekerja terus menyelesaikan pekerjaan, termasuk masih banyaknya material bangunan dan alat-alat kerja di lokasi proyek. Kejanggalan lain adalah saat dahulu putus kontrak, rumah dinas belum dipasang kaca, pintu dan banyak pekerjaan yang buruk. Namun 1 bulan berjalan, sejumlah pekerjaan sudah mendekati finishing, termasuk adanya pekerja yang tengah melakukan penyelesaian pemasangan keramik. Membersihkan halaman-halaman itu, bukan kerja fisik. Tapi kalau bagian umum saya rasa ngebersihin karangan-pekarangan yang kotor kan. Sama rapi-rapi. Iya, nggak ada belum kerja fisik. Ya, siapa yang mau kerja fisik, siapa yang mau bayar? Karena informasi katanya ada orang kan bayar harian gitu kan. Ya mungkin bagian staf. Dia berdalih pengerjaan oleh sejumlah pekerja hanya bersih-bersih. Dalih ini terasa aneh dan sangat membodohi warga. Untuk itu polisi dan jaksa ditantang nyalinya untuk mengungkap kasus dugaan korupsi. Yoyo WD, Metro, Radar TV. Adu argumentasi terkait penggunaan dasar hukum penetapan tarif rumah sakit terus saja berlangsung. Jika sebelumnya wali kota menyatakan DPRD tidak paham aturan hukum pengenaan tarif rumah sakit di Metro, kini sebaliknya DPRD meminta wali kota Metro tidak sekedar memberikan argumentasi tanpa menyampaikan data dan fakta. Seharusnya wali kota Metro mampu menunjukkan bukti konkret pencabutan Perda nomor 53. Tentunya wali kota itu harus bisa mengarifi dengan aturan mekanisme sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi tidak perlu kita perang beretorika melalui media. Itu yang harus dipahami oleh wali kota. Karena kita berlaku hukum positif, tentunya kita secara administrasi itu harus bisa menunjukkan. Oleh kawan-kawan media, tunjukkan dulu kalau itu sudah dicabut mana buktinya, kan gitu. Jadi bukan hanya pernyataan sepenggal bahwa dengan otomatis perda tersebut dinyatakan tidak berlaku. Perda yang mana? Gitu. Jadi nunggu perda itu betul-betul dicabut dulu. Karena kaitannya dengan persoalan hukum. Artinya yang seperti ini tidak menutup kemungkinan nanti pihak penyidik juga kan dia juga bisa membidik kan, bahwa terjadi kasus pungutan liar maupun korupsi yang dilakukan oleh rumah sakit dengan adanya tarif pemungutan yang tidak sesuai dengan aturan. Terjadi dualisme ini. Pihaknya merasa tidak pernah ada agenda rapat paripurna membahas pencabutan Perda nomor 53 tentang pengenaan tarif RSUD Ahmad Yani. Yoyo WD, Metro, Radar TV. Kursi kerja Zainuri, anggota Komisi 1 DPRD Metro, sudah lama kosong. Anggota Dewan asal Partai Hanura itu sudah lama absen dan tidak menghadiri sejumlah agenda DPRD Metro. Sayang ketidakaktifan Zainuri luput dari perhatian dari partai, fraksi, dan badan kehormatan. Fraksi bahkan tidak tahu keberadaan Zainuri dan alasan ketidakaktifannya. Lantaran lemahnya sanksi, fraksi hanya menegur secara lisan. Lebih parah lagi, badan kehormatan DPRD seperti macan ompong. Meski diberi tunjangan khusus, anggota BK tidak menjalankan tupoksi, apalagi sampai berani menjatuhkan sanksi.
Sudah menyampaikan apa yang kawan-kawan tanyakan, dan untuk di anggota fraksi sendiri semuanya sudah menyampaikan apa sih keinginan bahwa kita tuh ingin apa ya, kompak, selalu eksis di dalam fraksi itu sendiri, apa bentuknya kegiatan yang kita ikutin semua. Tapi semua itu untuk lembaga, intinya kan kita yang punya kewenangan. Kalau fraksi sebagai fraksi ya kita sudah menyampaikan apa sih keinginan bahwa keaktifan atau ini semua fraksi sudah. Pihaknya hanya bisa berharap yang bersangkutan menyadari posisi sebagai anggota dewan. Karena terlalu lama menghilang, Zainuri tidak dapat dihubungi untuk diminta keterangan. Yoyo WD, Metro Radar TV. Fogging fokus atau pengasapan terfokus mulai dilakukan Dinas Kesehatan Metro. Menariknya, pengasapan untuk mematikan nyamuk Aedes aegypti dewasa dilakukan setelah Dinas Kesehatan disentil DPRD Metro. Bukan tidak mungkin fogging fokus tidak dilakukan meski sudah ada korban meninggal dunia. Pengasapan dilakukan di 2 kecamatan yang memiliki catatan warga terkena DBD. Sejumlah warga mengatakan meski banyak DBD dan melaporkannya ke puskesmas dan dinas kesehatan, selama ini tidak ada reaksi apa-apa. Baru setelah ada 2 warga meninggal dunia dan desakan dari DPRD, Dinkes baru bergerak. Gimana Mbak tanggapannya Mbak dengan fogging ini Mbak? Ya biar mencegah demam berdarah aja, senang aja. Oh senang. Mbak sebelum-belumnya udah ada korban juga nggak sih? Udah ada. Tapi kalau gejalanya udah ada nggak yang kena baru ini? Belum. Tapi yang sempat meninggal udah ada. Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Menular Diskes Metro memastikan pengasapan dilakukan di Kecamatan Metro Pusat dan Metro Barat. Hari ini Mbak? Hari ini kita di Metro Pusat dengan Metro Barat. Ada di dua lokasi dengan 4 kasus. Kenapa kita milih 2 lokasi ini? Karena itu yang prioritas, karena dia trombositnya memang rendah dan kemudian dia prognosa DBD positif. Setelah dilakukan P oleh teman-teman puskes ini, dia memang di situ ada tempat perindukan nyamuk untuk penularan, ada penderita panas tanpa. Data Dinkes Metro menyebutkan selama Januari pasien DBD menembus angka 130 orang dengan 2 orang meninggal dunia. Yoyo WD, Metro Radar TV.